Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk keluargaku. Sekarang sudah hampir setengah 12. Berapa lama waktu saya berkhotbah? Oke, saya janji tidak akan lebih dari 3 jam. Amin. Bercanda ya. Roh Kuduslah yang berkuasa atas ibadah ini. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-19. Lanjut saja kalau belum saya bilang stop ya. Kisah Rasul 11 ayat 19 mulai. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu akan hamba beritakan Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Jamah setiap hati agar kami dapat mengerti arti sesungguhnya dari firman Tuhan. Dan kami dapat melakukan Tuhan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di dalam Kisah Para Rasul 2, tolong Kisah Para Rasul 2. Di dalam Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama mulai. Ketika tiba hari Pentakosta. Hari apa? Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Haleluya. Di dalam Kisah Para Rasul 2, ini adalah kejadian penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel. Bahwa pada hari itu akan dicurahkan Roh Allah.
Dan ini adalah pencurahan Roh Allah untuk pertama kali, dan ini juga adalah awal, dan ini adalah lahirnya gereja Tuhan. Ada 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem karena Yesus mengatakannya sebelum Yesus naik ke surga. Sebenarnya lebih dari 120, tetapi yang bertahan hanya 120. Dan yang 120 ini mereka berdoa dan menantikan janji Allah itu. Dan kemudian Roh Kudus turun memenuhi mereka. Karena Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bukanlah Allah yang pembohong. Katakan amin. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, Tuhan pasti menggenapi. Dan pada saat Kristus berjanji akan mengirimkan Roh penolong itu, Roh kebenaran itu, maka Kristus pasti akan genapi. Amin. Amin. Haleluya. Semalam di dalam firman Tuhan di malam terakhir 10 malam doa, saya mengatakan kepada jemaat Tuhan, ada yang pernah bertanya kepada saya, emang kalau nggak dipenuhi oleh Roh Kudus, emang nggak masuk surga? Apa harus? Kan ditebus darah Yesus saja cukup untuk masuk surga. Betul apa betul? Betul, untuk masuk surga. Lantas kenapa saya harus penuh dengan Roh Kudus? Dia katakan. Saya menjawab dia dengan apa? Dengan pertanyaan. Apakah kamu mau masuk surga hari ini? Dia katakan, jawab pertanyaan saya. Perlu atau tidak? Dan tunjukkan ayatnya, katanya pula. Saya jawab dengan pertanyaan lagi. Apakah kamu mau masuk surga hari ini? Karena jawabannya ada di dalam pertanyaan itu. Apakah kamu mau masuk surga hari ini? Dia katakan apa? Ya jangan hari inilah. Saya mau masuk surga tapi jangan hari ini. Karena saya mau panjang umur. Kalau begitu kamu perlu dipenuhkan oleh Roh Kudus, saya katakan. Siapa di sini yang mau masuk surga hari ini? Angkat tangan. Bah. Oke, selain Samuel, Riel, dan Charles, siapa yang mau masuk surga hari ini? Ada? Selain Samuel, Riel, dan Charles, siapa yang mau masuk surga hari ini? Ada? Enggak ada? Enggak ada. Makanya engkau perlu penuh Roh Kudus. Karena kalau engkau tidak mau masuk surga hari ini, berarti besok engkau masih belanja ke pajak. Engkau masih berinteraksi dengan istri atau suamimu. Engkau harus masih membimbing anak-anakmu. Engkau masih harus bekerja atau berdagang. Disitulah engkau butuh Roh Kudus. Katakan haleluya. Disitulah engkau perlu kekuatan, hikmat, tuntunan dari Roh Kudus. Disitulah engkau perlu pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang berkata, saya tidak perlu Roh Kudus untuk masuk surga. Iya, tidak perlu kalau engkau mau masuk surga hari ini. Tapi kalau engkau belum ada rencana untuk masuk surga hari ini, engkau dan aku sangat membutuhkan kepenuhan Roh Kudus. Amin. Kita sudah dengar ringkasan khotbah tadi. Ada 7 hal kenapa kita perlu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan itu kenapa murid-murid 120 orang awal dari gerejanya Tuhan di dunia ini setia menunggu.
Puji Tuhan ya, selama 10 malam sampai semalam kita tetap ada ibadah doa 10 malam penyusuan Roh Kudus di tempat ini. Dan selama 10 malam ada manifestasi dari Roh Kudus. Ada karunia dari Roh Kudus. Ada orang-orang yang baru pertama kali dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Haleluya. Lantas ada orang yang katakan, kita tidak usah melakukan doa 10 malam karena itu adalah hal yang sia-sia. Dia katakan Roh Kudus turun tapi tidak naik lagi ke surga. Kenapa harus minta turun lagi? Di doa 10 malam kita tidak minta Roh Kudus turun dari surga. Di doa 10 malam kita meminta supaya Roh Kudus memenuhkan kita. Katakan amin. Memenuhkan kita. Ada banyak orang sekarang memelintir firman Tuhan. Ada banyak orang sekarang supaya dianggap pintar, supaya dianggap berpengaruh, maka dia membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri berdasarkan pikirannya, tetapi tidak berdasarkan firman Tuhan. Dan Roh Kudus turun di hari raya Pentakosta. Kenapa Tuhan turunkan pencurahan Roh Kudus pertama kali di loteng Yerusalem pada waktu hari Pentakosta? Di kota Yerusalem. Kenapa bukan di tempat lain? Karena pada waktu hari Pentakosta di kota Yerusalem akan datang semua orang yang percaya kepada Allah Bapa. Bukan kepada Kristus tapi kepada Allah. Orang-orang yang masih tunduk kepada hukum Taurat. Untuk merayakan hari Pentakosta. Dan kalau saya tidak salah ada 3 juta orang kumpul di Yerusalem pada waktu itu. Untuk merayakan hari raya Pentakosta. Tuhan ingin banyak saksi dari keajaiban Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Dan mereka menyaksikan murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, bukan seperti yang dihafal-hafal. Saya pernah ketemu gereja, dan ini bukan cuma satu gereja, ada beberapa gereja yang mengkursuskan bahasa roh. Tolak itu dalam nama Yesus. Bahasa roh bukan untuk dihafal-hafal, bukan untuk dikursus-kursuskan, tetapi bahasa roh itu adalah tanda seperti yang diberikan oleh roh itu untuk kita ucapkan. Katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Itu tanda. Jangan kejar tandanya. Jangan fokuskan dirimu untuk mendapatkan tandanya, tetapi fokuskan dirimu untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka otomatis tandanya akan terjadi kepadamu. Katakan haleluya. Haleluya. Bagi yang sudah penuh Roh Kudus, kejarlah karunia-karunia Roh Kudus. Ada karunia menyembuhkan, ada karunia mujizat, ada karunia iman, ada karunia bernubuat. Ada karunia mengartikan bahasa roh. Kejar karunia-karunia itu karena karunia-karunia itu untuk kepentingan bersama. Haleluya. Bagi yang belum penuh Roh Kudus, kecuali engkau punya rencana untuk masuk surga hari ini, maka sebenarnya engkau perlu untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Dan kita tarik kepada Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi apa? Saksi Kristus di Yerusalem,
di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Keluargaku di dalam Tuhan. Yang Tuhan inginkan pada saat Dia memberikanku kepenuhan Roh Kudus-Nya adalah supaya kita menerima kuasa dan menjadi saksi Kristus. Amin. Haleluya. Bukan untuk membangga-banggakan, aku udah bahasa roh loh. Firman berkata, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, maka Dia akan membawa kebenaran dalam hidupmu dan memimpinmu kepada kebenaran Kristus itu. Katakan haleluya. Haleluya. Itu kenapa maulah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kepenuhan Roh Kudus di dalam hidupmu, kepenuhan Roh Kudus di dalam rumah tanggamu, di dalam rumahmu, di dalam pernikahanmu akan membawa kerajaan Allah untuk hadir di dalam rumah tanggamu, di dalam pernikahanmu, di dalam hidupmu. Firman berkata apa? Kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran. Amin. Damai sejahtera. Amin. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Akan ada 3 hal yang dibawa Roh Kudus ke dalam hidupmu pada saat Roh Kudus memenuhimu. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Siapa yang bersukacita saat ini? Tapi orang-orang yang penuh Roh Kudus tidak hanya bersukacita saat ini, tapi bersukacita senantiasa. Amin. Haleluya. Orang-orang yang penuh Roh Kudus bukan merasakan damai pada saat dompetnya tebal, tetapi akan merasakan damai sejahtera itu setiap saat. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan hidup di dalam kebenaran. Amin. Di dalam apa? Kebenaran siapa? Kebenaran Kristus. Haleluya. Kebenaran Kristus. Banyak orang berpikir kuasa yang diberikan pada saat kita menerima Roh Kudus hanyalah kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Hanyalah kuasa untuk mengusir setan demi nama Yesus. Iya, itu Tuhan berikan. Tetapi bukan hanya itu keluargaku. Termasuk kuasa untuk menguasai hidupmu, menguasai pikiranmu, menguasai mulut bibir lidahmu, menguasai masalah-masalahmu. Karena Tuhan mau persiapkanmu menjadi saksi Kristus. Itu kenapa Dia beri kuasa kepadamu, kepadaku, terhadap hidup kita, terhadap kedagingan kita, terhadap gunung-gunung masalah kita. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sehingga kita dapat berjalan dengan kebenaran itu. Sehingga kita dapat hidup benar. Sehingga apapun masalah kita, kita tetap merasakan damai sejahtera itu, sukacita itu. Dan kalau kita kembali kepada Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul 11 yang tadi, mulai ayat 19. Jarak waktu antara Kisah Para Rasul 2, di mana pertama kali dicurahkan Roh Kudus kepada murid-murid, ke Kisah Para Rasul 11 yang akan kita kupas. Dari Kisah Rasul pasal 2 sampai pasal 11, ini ada rentang waktu 10 tahun. Berapa tahun? 10 tahun. Dan di jarak yang 10 tahun ini ada banyak kejadian yang terjadi. Ada penganiayaan yang dialami oleh pengikut-pengikut Kristus. Ada pertobatan Saulus.
Ada kejadian juga di dalam Kisah Para Rasul 10 di mana Petrus menerima penglihatan sehingga itu membuka Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan sekarang kita tiba di Kisah Para Rasul 11. Pada waktu itu Stefanus dilempari sampai mati sebagai hukuman karena dia dianggap oleh orang-orang Yahudi menghina Allah. Karena dia berkata Yesus adalah Tuhan. Dan karena penganiayaan terhadap Stefanus dan juga penganiayaan terhadap orang-orang pengikut Kristus pada masa itu, maka pengikut Kristus tersebar dan salah satunya sampai kepada Antiokhia. Kota Antiokhia ini adalah ibu kota Syria pada waktu itu. Kota besar. Dan di pinggiran kota Antiokhia ada kota kecil yang bernama Dafne. Dan di Dafne ini ada kuil-kuil penyembahan dewa-dewa. Dan di Dafne ini, bahkan di kuil penyembahan dewa-dewa ada prostitusi di sana. Dan di Dafne ini terjadi pergaulan seks bebas. Termasuk antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Begitu tercemar kehidupan masyarakat di kota Dafne. Dan itu menular kepada masyarakat di Antiokhia. Sehingga di Antiokhia pun mereka hidup dalam penyembahan dewa-dewa. Dan di kuil-kuil mereka juga tetap ada prostitusi. Karena itu menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Dan terjadi pergaulan seks bebas. Bahkan lebih dari itu, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan anak-anak Tuhan pengikut Kristus pada masa itu yang ada di Antiokhia hidup di dalam lingkungan yang sangat tercemar itu. Tetapi yang luar biasanya keluargaku, pengikut Kristus yang ada di Antiokhia pada saat itu tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tetap hidup kudus. Tetap memisahkan diri dari pergaulan yang cemar. Mereka tidak tercemar kepada pencemahan berhala. Mereka tidak tercemar kepada kehidupan seks bebas. Mereka tidak tercemar kepada pergaulan homoseksual. Mereka tetap mengikut Kristus. Dan itu karena pimpinan Roh Kudus. Katakan amin. Karena Roh Kudus memimpinmu kepada kebenaran itu. Sampai-sampai orang-orang di Antiokhia bertanya-tanya, kenapa mereka tidak mau hidup gaya hidup kita? Sok suci katanya. Sok suci. Ada yang pernah dikatai orang sok suci di sini? Saya pernah. Sombong. Ada yang pernah dikatain sombong karena Kristus di sini? Saya pernah. Karena saya tidak mau lagi bergaul dengan mereka. Karena pergaulan mereka itu sangat cemar. Dan akhirnya orang-orang Antiokhia mengatakan kepada pengikut Kristus, mereka adalah orang Kristen. Orang apa? Tetapi itu bukan pujian kepada orang-orang yang mengikut Kristus. Itu adalah ejekan. Itu adalah perendahan. Itu adalah pengecilan dari arti pengikut Kristus. Karena Kristen yang mereka katakan di dalam bahasa Yunani itu Kristianos yang berarti budak Kristus. Dan pada masa itu posisi budak itu posisi yang paling rendah. Yang bisa diinjak-injak.
Itulah Kristen yang disebut pada masa itu. Bukan untuk pujian kepada pengikut Kristus, tetapi ejekan. Karena mereka hidupnya tetap kudus. Karena mereka hidupnya tetap di dalam kebenaran Kristus. Karena mereka tetap mengikuti Kristus. Dan dikatakan di sini, namun mereka memberitakan Injil. Katakan amin. Kalau kita lihat di dalam pasal 20. Ayat 20. Ayat 20. Kisah Rasul 11. Di ayat 20 juga dikatakan, dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Perhatikan baik-baik keluargaku di dalam Tuhan. Pengikut Kristus, sudahlah mereka mengalami penganiayaan, dikucilkan, diejek lagi dengan sebutan budak Kristus. Tetapi mereka tetap memberitakan Injil. Karena kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu dan kamu menjadi saksi Kristus. Inilah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka tetap hidup di dalam kebenarannya. Mereka tetap ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan mereka memberitakan Injil. Katakan amin. Haleluya. Sekarang ini keluargaku di dalam Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang mengaku yang malu mengaku pengikut Kristus. Bahkan ada pendeta beberapa waktu yang lalu, pendeta yang cukup terkenal di Indonesia berkata, semua agama sama. Saya pernah punya teman beberapa yang kalau ditanya agama apa, dia berkata, nggak perlu itu, semua agama sama. Hello, kalau semua agama sama, lebih baik saya ikut agama yang mayoritas, yang menjanjikan kenikmatan dunia. Kenapa saya tidak ikut agama mayoritas atau agama manapun? Karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu kenapanya keluargaku. Dan karena Tuhan Yesus Kristus memeliharakan kita lebih dari apapun. Katakan amin. Karena ada Roh Kudus yang menyertai setiap langkah kita. Itu kenapa saya tetap pengikut Kristus. Orang mau katakan dengan kata-kata otenka terserah. Sekarang kita diajak dengan sebutan oten, betul nggak? Betul? Nggak usah tersinggung. Kamu otennya? Iya, saya oten 10. Kalau benar semua oten berapa? Kalau benar semua ujian oten berapa? Oten 100. Katakan, kamu otennya. Iya, saya oten 100. Saya benar semua dalam hidup saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pengikut Kristus di Antioquia, mereka diremukkan tetapi mereka semakin kuat. Amin. Haleluya. Kalau LGBT sekarang ini tidak malu-malu lagi mengaku saya homoseksual. Mereka tidak malu-malu lagi untuk kumpul bergerombol menyatakan jati dirinya. Kenapa kita pengikut Kristus malu-malu menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena Tuhan inginkan kita semua menjadi saksi Kristus. Haleluya. Haleluya. Bisakah saksi kita menjadi saksi hanya dengan keluhan demi keluhan demi keluhan? Nggak bisa. Orang sebel sama orang yang sering mengeluh.
Saya mau kasih tahu kepada orang-orang yang sering mengeluh, orang sebal untuk bergaul dengan orang-orang yang sering mengeluh. Betul apa betul? Ada juga orang-orang Kristen yang kesana kemari, datangin rumah si anu, datangin rumah si ini, datangin rumah si itu, hanya untuk meleter. Tahu meleter? Menggosip. Tahu menggosip? Si anu dia gosipkan, si ini dia gosipkan, gembala dia gosipkan. Apakah itu bisa menjadi saksi bagi Kristus? Saya tidak katakan kesana kemari itu salah, tetapi kesana kemarilah untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Kesana kemarilah untuk bersaksi pertolongan Tuhan di dalam hidupmu, sukacita yang dari Tuhan di dalam hidupmu, damai sejahtera Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Saksikan keluargaku, saksikan. Bagaimana saya bisa jadi saksi? Ketemu sama Eda sana. Apa kabarmu Eda? Katanya. Ku jawab, songonon mak. Dang mati saja, enggak mati aja hari ini udah syukur, puji Tuhan katanya. Kesaksian kau omongan seperti itu. Seolah-olah engkau tidak pernah menerima kebaikan Tuhan. Saksikan kebaikan Tuhan. Saksikan kebaikan Tuhan. Kalau pernikahanmu sedang goncang tetapi engkau dikuatkan Roh Kudus untuk tetap memuliakan Tuhan, saksikan itu. Jangan diangkat nanti itu panggilan dari surga, gitu diangkat beneran masuk surga. Saya sudah ingatkan ya. Jangan diangkat ya. Nanti panggilan dari surga beneran masuk surga. Haleluya. Saksikan Kristus melalui kebenaran hidupmu, melalui damai sejahtera Kristus yang memerintah atas hatimu, melalui sukacita karena Tuhan. Saksikan kepada suamimu, istri-istri, kepada istrimu, suami-suami, dan kepada anak-anakmu, orang tua. Saya mau kasih tahu satu hal, orang tua. Siapa di sini yang sudah punya anak? Saya mau kasih tahu satu hal. Kalau engkau tidak bersaksi tentang Kristus kepada anak-anakmu, maka engkau akan kehilangan generasi penerusmu. Karena sekarang pergaulan remaja pemuda sangat jahat. Umur 14 tahun, umur 15 tahun ada di luar sana yang sudah jadi pelacur. Pemuda remaja sekarang ini bukan lagi merindu untuk buka Alkitab, baca Alkitab. Tetapi merindu apa? Game online. Makanya kemarin mati lampu. Yang paling pusing siapa? Pemuda remaja. Untuk apa? Nyari charger. Kenapa? Aku mau main game. Aku mau main judi online. Bateraiku habis. Ingat orang tua, kalau engkau tidak mulai bersaksi tentang Kristus kepada anak-anakmu, engkau akan kehilangan anak-anakmu. Bagaimana mungkin anak-anakmu bisa mengenal Kristus itu baik kalau dia melihat bapak mamanya tiap hari maki-makian, tiap hari hantam-hantaman, pukul-pukulan? Bagaimana anak-anakmu percaya bahwa Roh Kudus itu lembut? Kasih Kristus itu lembut kalau dia melihat KDRT terjadi terus di rumahnya? Kalau dia hampir setiap hari menikmati pukulan, tendangan dari bapaknya, dari mamanya. Bagaimana dia bisa percaya bahwa Kristus itu penuh kasih?
Ayo keluargaku, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, katakan amin. Dan saksikanlah Kristus ke Yerusalemmu. Ke Yerusalemmu. Ke Yerusalemmu. Sebelum engkau kehilangan generasi penerusmu. Haleluya. Haleluya. Saya pernah beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang tersinggung karena khotbah yang saya beritakan. Keluargaku di dalam Tuhan. Pada waktu kami hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan, itu bukan untuk menembak-nembak seseorang tertentu. Karena kami tidak tahu masalah. Tetapi pada waktu mempersiapkan khotbah, kami berdoa, Tuhan, berbicaralah dan nyatakanlah isi hatimu. Jadi kalau ada yang tersinggung dengan khotbah, bersyukurlah. Karena Tuhan masih mengasihimu sehingga Tuhan masih mau menegurmu. Katakan amin. Karena kalau engkau dianggap Tuhan anak-anak gampang untuk menegurmu saja pun Tuhan tidak terfikirkan lagi. Haleluya. Haleluya. Dan ingatlah keluargaku, dunia ini bukan tentangmu. Dunia ini, hidup ini bukan tentangku, bukan tentangmu, tetapi tentang siapa? Tentang Kristus. Katakan amin. Haleluya. Jadi jangan sikit-sikit sakit hati, sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit ini. Seolah-olah dunia ini berusaha menembakmu terus. Emang bagaimana kita menjadi saksi? Kalau kepada si A saya sakit hati, kepada si B saya tersinggung, kepada si C saya benci, kepada si E saya dendam, kepada si F saya iri hati. Bagaimana saya bisa menjadi saksi? Bagaimana saya bisa menjadi saksi Kristus? Kalau ketemu Inang Sipaima, ya belum dikasih namanya ya. Kalau ketemu Inang Sipaima saya cemberut. Ketemu Yoga saya cemberut. Melihat Sion main HP saya cemberut. Main HP kan? Jadi bagaimana kalau orang kenal saya si cemberut? Apa yang mau saya saksikan tentang damai sejahtera dan sukacita? Yuk semua senyum. Kiri kanan senyum. Ayo, ayo, ayo. Kalau nggak ada yang senyum, ini beneran 3 jam. Saya janji tidak akan sampai 3 jam. Tapi senyum kiri kanan. Amin. Jangan cuma bilang amin, senyum dong. Siap menjadi saksi Kristus. Haleluya. Haleluya. Dan kemudian kita lompat kepada ayat yang ke 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Perhatikan baik-baik keluargaku. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Barnabas mendengar kabar tentang jemaat Tuhan pengikut Kristus di Antiokhia yang tetap berjalan di dalam kebenaran, yang tetap memenangkan jiwa di tengah tekanan, yang tetap berjalan di dalam kekudusan hidupnya. Dan Barnabas pergi ke Antiokhia dan dia melihat kenyataannya dan dia bersukacita. Dan karena Barnabas orang yang penuh dengan Roh Kudus juga, maka selama di Antiokhia dia memenangkan juga beberapa orang. Tetapi karena jumlah pengikut Kristus di Antiokhia sudah banyak, maka dia, Barnabas, mencari Saulus yang sudah bertobat. Dan berdua mereka, Barnabas dan Saulus, pergi ke Antiokhia
tinggal di Antioquia bersama jemaat Tuhan di situ 1 tahun sambil mengajar banyak orang, keluargaku di dalam Tuhan, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya. Dia mau untuk dimuridkan, dia mau untuk diajar, dia mau untuk menerima pengajaran daripada firman Tuhan. Katakan haleluya. Firman berkata apa? Jadikanlah semua bangsa muridku, betul? Betul? Pertanyaannya adalah, keluarga, sudahkah engkau menjadi murid Kristus? Sudahkah engkau menghargakan ajaran yang engkau terima dari firman Tuhan? Kami, gembalamu, memberitakan firman Tuhan ini untuk memuridkanmu. Ada orang yang sombong. Emang siapa amat dia memuridkan saya? Dia belum lahir, aku sudah kakek-kakek, katanya. Ada orang yang sombong. Baik itu sombong rohani maupun sombong jasmani. Dan orang-orang sombong inilah yang tidak pernah mau dimuridkan. Yang tidak pernah mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Yang merasa dirinya lebih benar dari khotbah yang disampaikan oleh gembalanya. Yang bukannya mendengar firman yang diberitakan, pengajaran yang diberitakan oleh gembalanya, tetapi sibuk ke sana kemari membicarakan tentang gembalanya. Roh Kudus tidak akan pernah bisa memimpin orang yang tidak mau diajar oleh firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 13. Ibrani 13 ayatnya yang ke-17. Yuk kita baca sama-sama yuk. Boleh? 1, 2 ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saya gembala di tempat ini adalah pemimpin rohanimu, keluargaku di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Dan firman berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu, taatilah gembalamu, tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang bertanggung jawab atasnya. Saya gembalamu bertanggung jawab menjaga jiwamu. Dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas jiwamu kepada saya yang gembalamu. Amin. Haleluya. Tetapi saya tidak bisa menjaga jiwamu jika engkau tidak mau menerima pengajaran firman yang kami beritakan. Bagaimana mungkin saya bisa menjaga jiwa seseorang sementara seseorang ini tidak pernah mau menerima nasihat koreksi dari saya sebagai gembalanya, tidak pernah mau menerima firman yang kami beritakan. Haleluya.
Saya bukan gila hormat keluargaku. Karena Tuhan pasti memberikan hormat kepada saya. Haleluya. Bahkan firman Tuhan berkata, Allah Bapa menghormati orang-orang yang melayani Tuhan, melayani Kristus. Apalah hormat manusia di dunia ini dibanding hormat dari Allah Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Saya sudah menerima hormat dari Allah Bapa di surga. Kenapa saya harus peduli dengan hormat dari manusia? Bukan itu yang saya pedulikan. Yang saya pedulikan adalah karena saya harus bertanggung jawab atas jiwamu. Dan saya dimintakan Tuhan pertanggungjawaban. Ayo kita seperti firman Tuhan ini. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Maulah dimuridkan, maulah menerima pengajaran itu. Taat dan tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu, termasuk kepada gembalamu. Terus kalau gembala suruh saya lakukan dosa gimana? Ada di sini yang pernah saya suruh lakukan dosa? Tolong angkat tangan, terbuka saja. Ada? Apakah ada di antara kita di sini yang pernah saya minta untuk melakukan dosa? Tolong angkat tangan, kita terbuka saja. Kalau ada yang angkat tangan, saya langsung pergi mengundurkan diri jadi gembala di tempat ini. Karena saya gembala yang gak benar berarti. Ada? Tidak ada. Kalau ada orang yang saya suruh mencuri, tinggalkan gereja ini, tinggalkan saya sebagai gembalamu. Karena saya berarti gembala yang tidak benar. Kalau ada di sini yang pernah saya ajak berzina, tinggalkan saya segera. Nggak usah permisi-permisi. Tinggalkan saya, laporkan saya kepada polisi. Kalau ada. Kita terbuka. Ya itu pahlawan kena semangat. Haleluya pahlawan. Ada di sini yang pernah saya ajak minum tuak. Mabuk-mabuk. Kalau yang saya ajarkan adalah firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, kalau yang saya ajak untuk kita lakukan adalah kebenaran firman Tuhan, tunduklah, taatlah, karena itu berarti kita taat kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya nggak peduli omongan orang tentang saya di luar sana. Karena bukan apa kata orang yang saya pedulikan, apa kata Tuhan. Amin. Tapi begitu pun saya terbuka untuk kritik, untuk masukan. Kemarin ada kotak ya untuk kotak masukan. Nanti diadakan lagi ya. Atau masukkan saja ke kotak persembahan. Kami pasti baca. Kalau segan namanya tahu nanti nggak usah tulis nama. Tulis saja apa kritikannya, apa ininya. Mungkin ada yang mengkritik saya, kok Pak Gembala imut banget. Enggak rela deh. Kok Pak Gembala suaranya kuat-kuat waktu beritakan firman Tuhan. Tulis saja, tulis saja. Kami pasti akan baca itu. Kami menerima masukan. Tetapi apa yang kami ajarkan adalah mengenai firman Tuhan. Katakan amin. Ikutilah. Supaya kita bersama-sama tumbuh ke arah Kristus. Dan dibangun di dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Sehingga dengan demikian kita bisa menjadi saksi Kristus. Terutama di Yerusalem kita, di rumah kita. Kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus kita ini. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Tolong pemain musik, singer. Tetapi keluargaku di dalam Tuhan. Pada saat engkau memilih untuk ikut pimpinan Roh Kudus,
maka akan ada kebenaran di dalam hidupmu. Maka akan ada damai sejahtera di dalam hidupmu. Maka akan ada sukacita di dalam hidupmu. Katakan amin. Karena Roh Kudus membawa kerajaan Allah kepada hidupmu, kepada rumahmu, kepada rumah tanggamu, kepada pernikahanmu. Sehingga engkau bisa menjadi saksi bagi Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Di saat engkau lemah, Roh Kudus akan kuatkanmu. Di saat engkau sedang dalam kesulitan, Roh Kudus akan berikanmu kekuatan dan jalan keluar. Pada saat engkau sedang membutuhkan apapun, selama itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti sediakan. Haleluya. Air matamu ibu-ibu untuk suamimu yang belum bertobat, Tuhan tampung di kirbatnya. Tuhan pasti dengar suara doamu. Air matamu para orang tua untuk anak-anakmu, Tuhan pasti tampung di dalam kirbatnya, dan Tuhan pasti jawab doa-doamu. Kami mengundang keluargaku yang mau didoakan untuk maju ke depan. Tuhan pasti menjamahmu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.